Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan inovasi yang saya buat, yaitu pembelajaran libero pada mata pelajaran PJOK. Di latar belakangnya yaitu dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah panggung tempat proses pembelajaran gerak atau belajar melalui gerak. Pendidikan jasmani di sekolah mempunyai peran unik dibanding mata pelajaran lain, karena melalui pendidikan jasmani selain dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik dan psikomotor, juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan seimbang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Jati dalam Rusli Hutan, bahwa sungguh tidak ada diragukan lagi bahwa pendidikan jasmani yang bermutu yang diselenggarakan dengan mematuhi kaidah-kaidah pedagogik memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Seorang guru pendidikan jasmani dan kesehatan dapat menggunakan fasilitas teknologi demi kelancaran pembelajaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 35 Ayat 1 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, mencakup ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi. Sehingga permasalahan yang ditemukan di SDN 204 ini, dari hasil wawancara saya dapatkan bahwa siswa masih kesulitan memahami materi teori, terlebih pada permainan bulu tangkis. Hal tersebut terjadi karena banyaknya materi yang berkaitan dengan praktek, serta siswa menganggap bahwa PJOK hanya belajar di lapangan. Hal ini membuat pembelajaran PJOK yang digemari banyak siswa terkesan fokus pada praktek di lapangan, sehingga siswa kurang sekali untuk membaca dalam hal teori. Kegiatan belajar guru merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Jadi guru menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kurang maksimalnya penggunaan media pada pembelajaran membuat guru hanya menggunakan buku paket untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga guru lebih sering menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi yang dibutuhkan. Upaya untuk meningkatkan literasi tersebut di dalam pembelajaran PJOK agar mudah memahami materi teori tersebut dan bernalar kritis, saya melakukan upaya yaitu pembelajaran libero, literasi belajar olahraga dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa dan hasil belajar. Karena literasi merupakan salah satu kecakapan abad 21 yang perlu dikuasai oleh siswa dalam menghadapi tantangan zaman. Manfaat yang diperoleh yaitu pelajaran yang bermakna, mendorong murid lebih kreatif dalam pembelajaran, serta murid terlihat mandiri dalam belajar, bergotong royong dalam kelompok, serta bertoleransi terhadap pendapat orang lain. Respon orang lain terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu praktik pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran serta fokus kepada tugas produk yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Dampak inovasi yang saya lakukan ini, hasil belajar yang diperoleh siswa setelah saya lakukan perlakuan dengan nilai tertinggi pretest yaitu 70 dan nilai terendah adalah 10. Rata-rata nilai yang diperoleh dari pretest 40,2. Sebanyak 20 siswa yang dinyatakan tidak tuntas dan 6 siswa yang dinyatakan tuntas. Nah, sedangkan nilai tertinggi posttest yaitu 90 dan nilai terendah 60. Rata-rata nilai yang diperoleh dari posttest adalah 86,8. Sebanyak 8 siswa yang tidak tuntas atau belum memenuhi KKM dan 18 siswa telah dinyatakan tuntas. Dengan demikian dapat saya simpulkan pembelajaran literasi belajar olahraga atau libero pada kelas 6 di SDN 204 Palembang efektif dalam meningkatkan literasi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.